Hati saya selalu bergetar ketika dikatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini tentu kata-kata yang selalu saya ingat, kita semua harus mengingatnya juga, karena disitulah kita naik tingkat, bukan sekedar hamba tetapi menjadi anak Allah, yang dengan Ekaristi kita menerima tubuh Kristus. Itu yang membuat kita menjadi serupa dengan dia sekurang-kurangnya dalam apa yang kita hayati melalui Ekaristi. Karena di sini ada banyak pramuka, mungkin saya merasa bahwa Yesus itu sama seperti pramuka ya, datang ke tempat yang tinggi, kalau dia tanpa kompas, tanpa petunjuk arah, pasti juga tidak akan sampai. Apalagi dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi ini sekedar omongan yang mungkin tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara sekasih, saya merasa bahwa hal-hal yang disampaikan ini sejalan dengan apa yang sedang banyak kita rasakan atau sekurang-kurangnya paroki memahaminya. Kita mungkin sedang merasakan enaknya naik gunung ketika hal-hal itu terasa mudah, nyaman, lancar, dan sebagainya. Tetapi kenyamanan itu sudah ditunggu dengan berbagai kegiatan aktivitas yang akan menguras tenaga. Di awal tahun sudah mulai dengan macam-macam hal. Dan itulah yang melalui kitab Kejadian, surat Rasul Paulus, dan Injil Matius mau disampaikan. Dalam kitab Kejadian, Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu, pergilah. Malah diusir mungkin dikatakan. Abraham tidak tanya, Tuhan, apakah saya diberi fasilitas? Apakah saya diberi petunjuk? Ataukah apa yang saya bisa temukan di daerah, di tempat yang baru nanti? Dan inilah yang terjadi. Abraham yang kemudian dengan kepercayaan yang teguh, kemudian diberi nama baru, Abraham. Bukan lagi sekedar Abraham yang seperti orang biasa, tetapi menjadi pribadi yang direstui Allah karena dia sungguh taat dan percaya. Ketaatan dan kepercayaannya penting. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus itu berkata, jangan malu bersaksi, jangan takut menderita demi Injil, percayalah kepada Allah. Kepercayaan itu menjadi sesuatu yang penting, kompas, petunjuk arah. Lalu dalam Injil Matius, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes naik gunung. Di sana Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya. Suasana luar biasa. Petrus dengan perasaan yang berbunga-bunga atau meluap kegembiraannya langsung berkata, Tuhan, betapa bahagianya di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. Dia menyebutkan bahwa untuk Yesus, Elia, dan Musa. Kalau diterjemahkan dalam kegiatan paroki kita, aktivitas yang banyak, Tuhan rasanya enak, nyaman, devosi, adorasi, Natal yang lalu, atau apapun. Apakah kita bisa hidup dalam kenyamanan itu terus? Ternyata realita hidup itu sama seperti kalau saya menggambarkan, atau mungkin Anda juga sudah pernah mendengar, nanti kita akan mengalami Minggu Palma pada waktunya ya, nggak usah cepat-cepat. Minggu Palma, lalu kemudian ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, Sabtu Sunyi atau Sabtu Putih, lalu kemudian Paskah. Kalau Yesus mau, dia bisa dari Minggu Palma langsung Minggu Bangkitan Paskah. Tapi tidak. Justru dengan menjalani 3 hari suci itu, Yesus mau sama seperti kita. Dia mau mengalami juga apa yang kita alami. Bukan hanya gunung-gunung yang indah, tetapi juga lembah-lembah di mana tantangan itu terjadi. Nah, itulah realita paroki.
realita kehidupan kita, bahkan gereja domestik, umat Allah, keluarga-keluarga di mana kita hidup di dalamnya. Kita di paroki ini punya gunung-gunung rohani, keindahan, kenyamanan, dan sebagainya. Misa yang menyentuh hati, orang bisa merasakannya mungkin dari lagu, dari khotbah, terutama mungkin para pastor senior yang pengalamannya banyak, kalau saya belum gitu ya, atau yang lain-lain. Pelayanan yang terasa dirasakan kompak dan penuh sukacita, doa, devosi, pertemuan yang memberi semangat, kekuatan, kor yang indah, walaupun didukungnya hanya 2-3 orang gitu ya, gak apa-apa, tetap semangat. Saya yakin ini suara malaikat juga. Tetapi juga ada lembah-lembah, yaitu tantangan. Semua perlu persiapan, semua perlu ketekunan. Rapat yang mungkin ada beda pendapat. Bidang-bidang dan panitia yang kekurangan tenaga. Hal yang terjadi karena salah paham, hal kecil bisa menjadi besar. Orang tua yang kelelahan membagi waktu antara kerja, anak, pelayanan, dan aktivitas yang lain. Itu hal yang biasa terjadi. Lalu kita kadang berpikir, kenapa ya pelayanan kita itu tidak sama seperti yang dulu, awal-awal? Kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, disinilah kita diajak merenungkan peristiwa transfigurasi, di mana Yesus menampakkan diri dengan segala kecemerlangannya. Ada suatu peneguhan sebelum turun gunung, turun dari lembah. Para bapak gereja melihat peristiwa ini sebagai vitamin iman, semacam kalau kita mengikuti retret, itu kemudian ada sesuatu ketika sebelum turun itu mendapatkan rahmatnya. Bapak gereja Origenes itu sekitar tahun 100 mengatakan bahwa Yesus menunjukkan kemuliaannya supaya para murid tidak goyah ketika melihat tantangan, tidak goyah melihat salib. Artinya Tuhan tahu akan ada masa sulit di mana hal itu lebih dulu menguatkan. 300 sekian tahun gereja itu dibunuh, dianiaya. Gereja itu maksudnya umat Allah, dan itu luar biasa, 3 abad. Kalau itu hancur, harusnya sudah dari dulu hancur. Santo Agustinus dari Hippo menulis bahwa Petrus ingin tinggal di gunung, tetapi kasih Kristus memanggilnya turun untuk melayani. Apa artinya bagi kita sekalian? Setelah misa selesai ini, Anda keluar dengan segala motivasi mau ngapain begitu ya, cari sarapan sekurang-kurangnya, tetap harus pulang. Setelah devosi, retret, dan berbagai peristiwa kenyamanan rohani diterima, semuanya selesai, harus kembali lagi ke rumah, ke dapur, ke kantor, rapat seksi, dan sebagainya. Dan disitulah iman kita diuji, bukan di puncak segala kenyamanan, tetapi di segala keseharian hidup. Ada hal yang menarik kalau kita membaca lagi bacaan tadi, bacaan Injil terutama, kata-kata dengarkanlah dia. Sengaja saya melihat umat. Itu supaya juga saya merasa bahwa dengarkanlah dia itu juga mendengarkan Yesus yang ada dalam hati kita. Dengarkanlah dia, Yesus bukan bicara hal usang. Allah itu mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yakobus dan Yohanes itu dan teman-temannya, saya tidak yakin bahwa hanya bertiga, itu adalah pemahaman mereka tentang masa lalu bangsa Yahudi, yang Elia itu bahkan walaupun dia membunuh 450 nabi Baal, itu juga darah-darah yang sudah yang ada di tangannya sebagai nabi. Maka dikatakan bahwa dengarkanlah dia.
Allah mengatakan bahwa kita hanya cukup mendengarkan Yesus. Maka dalam hal ini kita dalam keseharian hidup, mulai dalam keluarga, mungkin ada orang tua yang merasa dulu waktu anak-anak kecil, dua keluarga terasa manis, kok sekarang lebih sering debat daripada doa. Atau pasangan suami istri yang merasa dulu semangat pelayanan bersama itu kuat, sekarang lebih sering lelah bersama. Tentu karena fisik juga berubah. Maka yang perlu kita ingat, saudara-saudara terkasih, para murid pernah melihat cahaya itu, pernah melihat terang itu, tetapi mereka pun harus turun gunung, tidak terus dalam kenyamanan yang terjadi pada puncak. Cahaya itu tidak hilang, Yesus itu tetap ada, hanya tidak selalu terlihat. Mari kita diajak untuk melayani. Kalau minggu ini pelayanan atau aktivitas kita terasa berat, kalau ada kritik yang membuat hati kecil, merasa kecil, kalau terasa lelah dan tidak dihargai, ingatlah bahwa kita pernah mencapai puncak Tabor. Momen ketika kita yakin Tuhan memanggil, momen ketika kita tahu inilah jalanku. Dari suara awan itu tetap sama, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, bukan mendengarkan gosip, bukan mendengarkan rasa lelah, bukan mendengarkan ego diri, tapi dengarkan dia. Iman bukan soal tinggi puncak pengalaman rohani, iman adalah keberanian menghadapi keseharian hidup, turun gunung. Dengan hati yang sudah disentuh cahaya, Abram pergi tanpa tahu ujungnya. Dia disebut bapa kaum beriman. Timotius diminta berani bersaksi. Para murid diminta turun gunung menuju salib. Dan kita sekalian, saudara-saudara terkasih, kita dipanggil apa? Kita dipanggil setia dalam setiap karya, pelayanan, kesetiaan dalam keluarga, bukan karena selalu mudah, tapi kita pernah melihat cahaya secercah kemuliaan itu. Semoga saudara-saudara terkasih, dalam seminggu ke depan ini, entah kita sedang di gunung, kita sedang di lembah, dalam kenyamanan atau dalam tantangan, kita tetap berjalan bersama Dia. Berkat Allah menyertai kita.